Halo kawan-kawan, selamat datang Wilujeng Sumping di channel Bima Perbawa dalam konten sewa seputar wayang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube, ketemu lagi bersama saya Bima Perbawa dan juga Herdiana. bersama Bro Herdi. Kita berdua ketemu lagi di dalam konten sewa Apa itu sewa? seputar wayang dong. Seputar wayang. Iya, seputar wayang. Jang Herdi, Ya. kumaha sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, kegiatan naon wae ayeuna? Sibuk latihan. Latihan. Katanya Kang Herdi ini sekarang tugas akhirnya ngewayang ya. Iya. Betul. Wayang betul. Lakon apa tuh? Yang dibawa seperti Sumantri Ngenger. Bukan seperti ya tuh Apa Sumantri tuh? Ngenger, malakonnya Sumantri Ngenger. Pokoknya seperti segala. Oke, para pemirsa YouTube, sekarang kami akan membahas tentang jenis-jenis mahkota wayang dan juga beberapa aksesoris yang ada di dalam wayang golek. Oh iya. Oke, di sini sudah ada wayang, Iya. tapi ini bukan wayang. Nah, bukan Dan, saya mah. dan kamu apa? Saya orang. Orang. Oh iya. Kalau saya bukan orang. Apa? Baket. Maaf lah, itu intermezzo ya gitu ya, karena kan biar cair pemirsa. Ya Ya. gitu, konten kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis mahkota wayang beserta aksesoris yang ada pada wayang golek. Iya. Yang pertama, Apa tuh? kita akan bahas dulu tentang jenis-jenis mahkota wayang. Ada beberapa jenis emang. Ada beberapa jenis, dan mahkota itu adalah merupakan aksesoris utama yang dipakai oleh wayang, yang dipakainya itu di kepala. Iya. Gitu. Jadi mahkota wayang itu termasuk aksesoris yang penting karena merupakan juga mahkota itu adalah ciri atau identitas dari suatu tokoh, itu dapat dibedakan dari mahkotanya loh. Oh, iya. Ya, seperti kan kalau misalkan satu tokoh Ponggawa tapi mahkotanya Bino Kasri, posturnya tegap, itu udah pada tahu itu pasti Nalaka Suraboma. Boma Nalaka, Gatot Kaca. Gatot Kaca, masa Gatot Kaca ke Bino Kasri? Ah, iya. Kayak gitu. Jadi kalau ini pakai gelung dan sebagainya, ada identitasnya. Jadi jadi yang Ya. pertama kita bahas jenis mahkota yang pertama adalah mahkota Bino Kasri. Contohnya? Mahkota Bino Kasri itu bisa dilihat jadi identik dengan adanya kubah di atas Ciri mahkotanya tersebut. Ya, ciri khasnya itu seperti ini. Tokoh yang ada di depan ini adalah tokoh wayang Arimbi. Jadi mahkota itu adalah untuk tokoh-tokoh ataupun tokoh-tokoh raja atau ratu Oh, gitu. iya. Jadi memakai mahkota Bino Kasri. Yang pertama adalah mahkota Bino Kasri. Cirinya adalah ada kubah di atasnya. Itu mahkota Bino Kasri. Dan yang kedua ada mahkota Sekar Kelewih. Sekar Kelewih. Ya. Jadi Sekar Kelewih itu mahkota, salah satu mahkota yang yang biasa dipakai oleh tokoh raja gitu, yang bentuknya itu seperti bunga kelewih. Bunga Kelewih. Bunga kelewih. Kamu tahu kelewih? Seperti apa itu Kelewih? Kelewih itu kita itu harus kelewih daripada yang lain. Lebih. Oh, Lebih. Itu mah lebih. Kelewih itu. Harus lebih. Harus lebih. Jadi kelewih itu adalah semacam kalau kata bahasa ini mah tumbuhan, jadi saudaranya sukun. Oh iya, tapi bunganya. Tapi bunganya, jadi bunganya itu lencop gitu, jadi lancip gitu. Yo iya. Panjang, lancip. Nah, itu Kayak kalau daun. kayak daun, semacam daun gitu, dan
mahkota Sekar Klewi itu dinamakan Sekar Klewi karena mirip bentuknya seperti bunga klewi. Oh. Itu iya, kalau iya. tampak dari depan gitu. Oh, iya. Gitu di depannya gini. Ah. Jadi panjang, kuncup gitu. Kalau Iya, di pinggir bentuknya Garuda Mungkur seperti ini. Iya, iya, iya. Nah, yang ketiga ada beberapa jenis gelung. Gelung itu seperti apa? Gelung itu seperti ini. Oh, ini. Pasti Kidalang Herdi juga tahu kamu. Nah, ini tuh seperti ini namanya gelung. Dan ini namanya gelung sinupit hurang. Coba bisa ini wayangnya bisa dijual? Ah, boleh, boleh. Boleh. Silakan ya, sini 2 juta saja. Jangan dia punya marah. Oh iya. Nah, ini adalah contoh daripada gelung sinupit hurang. Iya. Sinupit hurang itu diambil dari kata sinupit yang berarti capit Oh, capit. dan hurang yang berarti udang. Oh, capit udang berarti. Iya, capit udang. Merujuk pada lengkungan di atas gelung ini seperti ini Ya. yang mirip seperti capit daripada udang. Oh, iya, iya. Iya, jadi mirip seperti capit udang ataupun sejenis krustasea Iya, seperti iya. kepiting, mirip capitnya, mirip kayak capit udang ini. Iya, iya. Seolah-olah kayak capit. Jadi disebutnya gelung sinupit hurang. Nah, adapun macam-macam gelung yang lain seperti gelung Minangkara. Gelung Minangkara itu gelung yang dipakai oleh tokoh khusus, yaitu tokoh Bima. Toko Bima. Nah, ini seperti ini kita Oh, bawa iya. wayangnya boleh. Boleh. Nah, ini pemirsa. Jadi, ini adalah gelung Minangkara. Bentuk dari gelung Minangkara itu adalah gelung dari rambut yang digelung polos. Jadi Oh, polos. tidak memakai disebutnya aksesoris Garuda Mungkur. Jadi nggak pakai Garuda Mungkur, hanya polos dan dihiasi aksesoris susumping dan sebagainya. Jadi hanya rambut yang polos aja digelung ini. Jadi ini disebutnya adalah gelung Minangkara. Gitu. Iya, polos ya. Polos. Nah, seperti kamu kan polos. Ah. Nah gitu pemirsa. Dan ada juga jenis gelung-gelung yang lain. Ada gelung Sinangga. Gelung Sinangga itu gelung yang dipakai oleh tokoh Narasoma. Seperti ini. Tapi ada uta-utanya ke bawah, tapi di sini ada penyangga dari bawah. Oh, iya. Itu adalah gelung Sinangga. Kalau ada wayang Cepahrid itu nanti kita posting, itu bentuknya adalah gelung Sinangga. Jadi gelung itu ada gelung Sinupit Hurang, ada gelung Minangkara, ada gelung Sinangga, dan juga ada gelung khusus. Gelung khusus itu apa? Contoh, ada gelung keling. Keling. Gelung keling adalah gelung yang dipakai oleh tokoh Yudhistira. Oh, Prabu Yudhistira. Prabu Yudhistira. Jadi bentuk gelungnya adalah gelung keling. Gitu. Nanti bisa dilihat gambarnya para pemirsa. Dan ada juga gelung kelung. Gelung kelung. Gelung kelung itu gelung yang dipakai oleh tokoh Jayadrata. Oh. Bedanya gelung keling dan gelung kelung, kalau gelung keling adalah menggulung rambutnya adalah ke belakang arahnya. Oh, kalau Yudhistira. iya. Kalau gelung kelung itu ke depan. Ke depan. Jayadrata itu ke depan. Oh, Itu yang kebalikannya berarti. kebalikannya. Nah, itu sepintas mengenai beberapa jenis mahkota dalam wayang golek. Oh iya, ada yang lupa. Apa? Ada juga mahkota totopong. Totopong ataupun topong. Topong. Seperti yang digunakan oleh tokoh Kumbakarna ataupun Adipati Karna. Oh iya. Bahkan kalau di dalam wayang kulit, tokoh Batara Guru pun pakai totopong. Pakai topong gitu. Dan Duryudana juga ada yang memakai topong. Oh. Dan juga Dursasana dan sebagainya, banyak sekali gitu ya, Ya. tokoh-tokoh yang menggunakan topong. Jadi topong itu semacam helm, Ya. kubah besar tapi pendek gitu. Dan dilengkapi dengan aksesoris seperti mahkota yang lainnya gitu. Oh. Bentuknya bulat gitu. Seperti ini kayaknya. Aksesorisnya seperti itu, tapi di tengahnya kalau ini kan seperti kubah masjid Ya. kan, nanti bisa di-share. Ya. Nah, itu jadi yang pertama ada gelung lagi mahkota dulu ya. Mahkota. Kalau mahkota itu cuma ada dua, mahkota Binokasri dan mahkota Sekar Klewi. Dan yang lainnya ada gelung, yaitu gelung Sinupiturang, ada gelung Minangkara, ada gelung Sinangga, Ya. ada gelung keling, ada gelung kelung, Hmm. dan juga ada topong Ya. atau totopong, dan juga ada bentuk wayang yang menggunakan aksesoris kepalanya itu menggunakan ketu.
Ketu itu semacam ikat kepala Ya. yang diikat di kepala Ya. dan juga pakai siger, semacam siger. Nah Ini. itu kalau di toko wayang itu seperti Aswatama Oh iya. ataupun Kapi Jemawan ataupun juga Sangkuni Sangkuni. itu pakai ketu. Ketu. Nah ada juga satu lagi saya lupa ini Apa? bilang Herdi, dewa-dewa. Dewa-dewa. Dewa-dewa itu kalau para pemirsa tahu ada semacam gelung, bukan gelung ya, semacam mahkota tapi bentuknya itu kayak kue ulang tahun gitu. Nah lilitnya Melilit. itu disebutnya adalah kuluk. 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 Sebutannya kuluk. Bukan ayam kalkun, kuluk. Itu sembarangan. Jadi kuluk itu mahkota kuluk seperti Batara Guru, Indra dan sebagainya, biasanya dewa-dewa. Ataupun kuluk itu apa namanya, kalau secara bentuk itu dibentuknya dari sorban. Kalau sorban kain gitu. Kain yang digulung gitu. Ada yang digulungnya ke depan yang seperti Iya. keong itu, seperti wayang iya. Yamadipati. Itu bentuknya adalah seperti keong, dan nama mahkotanya ataupun jenis aksesoris kepalanya adalah kuluk. Kuluk. Jadi kita tata lagi dari awal ya. Ya. Mahkota itu ada Bino Kasri, Kasri. Sekar Kelowi, Kelowi. ada Gelung Sinupiturang, Orang. Minangkara, Sinanggah, ada Gelung Keling, Gelung Kelung, ada juga Totopong, dan juga barusan Kuluk. Dan juga Ketu. Nah, ada 10 Iya. jenis apa namanya, aksesoris kepala yang umum yang ada di dalam wayang golek. Gitu. Nah, gitu. Jadi, Iya, paham sekarang. nah, sekarang kita bahas juga mengenai nama-nama pada aksesoris wayang golek. Aksesoris wayang golek. Dan itu ada namanya loh. Ada namanya? Iya. Contoh, yang pertama adalah aksesoris yang ada di dalam hiasan kepala. Hiasan kepala. Dan yang akan kita bahas pertama adalah aksesoris yang ada di dalam hiasan kepala mahkota Bino Kasri. Nah, di sini ada tokoh wayang Arimbi yang menggunakan aksesoris mahkota Bino Kasri. Kita sebutkan satu-satu ya. Ya. Nah, di dalam mahkota Bino Kasri itu ada terdiri dari beberapa aksesoris-aksesoris. Contohnya. Yang pertama ada kubah. Ini adalah disebutnya kubah. Kubah. Jadi kubah ini adalah merupakan pelindung daripada kepala. Oh iya. Pelindung kepala supaya tidak terlihat gitu. Iya. Ini mun ratu atau raja na pitak pan katempo ari kubah mah. Iya betul. Potong beasa. Mana ada ratu pitak. Dan ratu ke jelema. Gitu. Nah, ini adalah kubah. Yang pertama adalah kubah. Yang kedua, nah, ini aksesoris yang ada di depan ini melingkar. Nah, ini di seputar area depan wajah, di atasnya ini ke sini. Ini disebutnya siger. Oh siger. Nah, ini siger. Dan siger ini di depannya ini nih, yang ini bentuknya adalah siger merak. Oh merak. Merak. Ini juga sama. Sama, ini juga merak. Nah, kedua adalah siger. Yang ketiga adalah ini ada jamang. Jamang. Adalah jamang. Jamang susun 3. Oh. Jamang susun 3 itu adalah jamang itu semacam penyangga Oh iya. untuk menyangga kubah daripada mahkota. Oh iya. Nah, ini jamang susun 3, ada 3 umpak. 1, 2, 3. Iya. Jamang susun 3. Nah, ini yang selanjutnya ada ini yang menyendul di atas. Oh ini. Nah, ini yang Apa kayak itu tadi. Kamu pasti Ya. tahu. Yang kayak ini nih. Yang kayak ini. Ya kan sih, saya bilangnya yang kayak Yang ini. kayak ini. Bukan yang kayak ini kan. Sensor. Ini adalah namanya pataka. Pataka. Kalau ini pataka, kalau kamu pembawa pataka. Jangan. Iya. Ini pataka namanya. Iya. Pataka itu adalah hiasan mahkota yang ada di paling atas. Oh. Pataka. Nah, ini di sininya di bawah pataka ada semacam ukiran ini yang berbentuk kayak gini nih. Ini. Oh iya, yang ini. Nah, pataka itu menempel pada nyakmat. Nyakmat. Ini adalah nyakmat.
Nyakmat. bentuknya segitiga nih. Ini adalah nyakmat, bagian atas daripada kubah. Nyakmat, lalu di paling atasnya ada pataka. Ini nyakmat, ini pataka. Nah, ini di belakangnya ini ada Garuda Mungkur. Garuda Mungkur itu yang seperti Makara ini, seperti Garuda, ini Garuda Mungkur namanya. Dan ini di bawahnya adalah utah-utah. Utah-utah. Garuda Mungkur ini utah-utah. Ngelel. Oh iya. Seperti ngelel gitu. Iya. Nah, juga di sini ada sumping atau susumping. Nah, ini pemirsa, yang ada pada aksesoris telinga. Ini. Di telinga. Nah, itu adalah namanya susumping. Sumping. Nah, jadi susumping itu adalah aksesoris yang ada di telinga. Nah, ini adalah sebetulnya ini adalah tali. Ini Tali? kelihatan nggak? Nih, Oh iya. tali disebutnya adalah dawala. Dawala itu adalah tali jamang yang mengaitkan antara susumping. Jadi ke dalam itu tali sebetulnya. Oh, iya. Ke di depan. Oh. Jepit ini ditaliin dulu baru dipasang susumping. Oh iya ya. Ke sini ini nyambungnya. Ini disebutnya adalah tali jamang ataupun disebutnya dawala. Dawala. Nah, bukan dawala ini. Bukan. Kayak ini. Nah, ini ada di sini yang nyambung dari Garuda ini yang warna Ya. oranye ini. Ini namanya tali Garuda dan ini lebih jelas nih di sini. Oh Ini iya. tali Garuda sama. Di gelung Sinupit Hurang pun sama, ada tali Garuda. Nah, tali Garuda itu jadi yang menyambungkan antara aksesoris Garuda Mungkur dengan gelung itu ditali oleh tali Garuda ini. Biar nyatu gitu kalau Iya. kata istilahnya. Nah, gitu pemirsa. Dan ini yang pertama di dalam mahkota Binokasri. Nah, kita ulas yang ada di dalam gelung. Belum, coba. Karena ada perbedaan dalam mahkota. Coba sama aku pegang. Oh siap. Cangkul saya teh. Oh cangkul. Iya, ada 100. Nah, ini adalah gelung Sinupit Hurang. Dan tentunya karena ada perbedaan bentuk antara mahkota dan juga gelung, tentunya aksesorisnya pun ada yang berbeda. Contoh, karena ini gelung, jadi tidak memakai aksesoris ini seperti kubah dan sebagainya, nggak ada. Ini cuma rambut yang digelung. Nah, ada aksesoris yang berbeda. Untuk siger mungkin sama, sama, susumpingnya sama, terus ada Garuda Mungkurnya sama. Nah, yang ngebedain adalah ini gelung ini adalah dia itu nyantol ke bagian depannya itu disambung dengan aksesoris yang ini. Oh. Nah, jadi nyantolnya itu di aksesoris yang ini. Dari sini tuh disambung ke sini. Nah, aksesoris yang depan ini kelihatan nggak? Kelihatannya. Ini disebutnya adalah langsem. Yang ini tuh. Yang ini adalah langsem. Namanya langsem. Nah, langsem itu adalah suatu aksesoris yang ada di depan kepala wayang, di atas depan untuk media penyambungan antara bagian depan dan juga bagian gelung yang disambung oleh kancing gelung. Oh ini. Nah, ini yang kejepit nih. Yang kejepit nih. Bulat kecil. Yang bulat kecil ini namanya kancing gelung. Kancing gelung. Gitu, Cip Herdi. Oh iya. Nah, itu adalah beberapa istilah-istilah yang ada di dalam hiasan kepala secara umum. Ya. Nanti kalaupun para pemirsa ada yang mengetahui lebih detailnya lagi, bisa ditambahkan di kolom komentar. Ya, silakan. Lebih baik lagi seperti itu. Nah, gitu CPRD. Dan kita bahas lagi aksesoris yang lainnya. Oh. Nah, ini coba masih dipegang. Ya. Di dalam wayang ini khususnya toko Gatot Kaca itu adalah toko yang termasuk menggunakan aksesoris itu yang paling komplit. Yang paling komplit Seperti apa? karena di sini banyak sekali. Nah, kita sebutkan satu persatu. Tadi kita udah nyebutin aksesoris kepala dan kita sambung kepada aksesoris yang ada di bagian badan. Nah, yang pertama kita bahas bajunya dulu. Baju. Nah, ini disebutnya adalah baju yang digunakan di badan, disebutnya adalah kacek.
Kace. Kace. Tapi ini kace bentuknya kaos. Oh. Dikaosin. Kenapa? Kenapa? Dingin. Karena hujan. Ada ini kayu. Hah? Ini kayu. Iya, kasih ke orang. Jadi Iya dulu. Ini coba kita ambil contoh. Nah, Nah, ini yang lebih jelas. Ini kita ambil wayang Candika. Cakil. Cakil. Sensor. Nah, ini adalah kace. 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 Nah, ini kace. Kace. Dan ini pangkat. Oh, ini ya ini juga ada. Ada. Ini emang nggak ada. Aduh, kenapa? Karena dia itu nggak pakai baju sebetulnya. Kalau cewek itu kemben. Oh, kemen. Iya, betul. Ditempelin ke apa coba pakai pangkat? Dipaku. Sakit. Dan ini namanya pangkat. Pangkat itu semacam pelengkap untuk pengantep ataupun supaya lebih ginding gitu, Oh, lebih iya. gagah lah gitu. Dan tidak memakai pun tidak apa-apa. Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Dan ini yang pertama di baju itu ada kace. Kace adalah baju yang dipakai di badan. Nah, untuk bagian bawah di bagian ini yang depan disebutnya adalah boro tutup rasa. Boro tutup rasa. Nah, ini disebutnya adalah boro tutup rasa. Ini aksesoris yang digunakan di bawah pusar nih untuk menutupi yang rasa itu, ada rasanya. Rasa apa tuh? Rasa lapar gitu. Oh, iya. Karena kan sekarang hujan. Dari perut. Iya, Perut lapar. ke bawahnya ya. Nah, ini adalah boro tutup rasa. Nah, untuk yang bagian kiri dan kanan ini adalah boro sumir. Oh, ini ya. Ya. Yang kiri dan kanan yang ada di pinggir ini namanya boro sumir. Sekali lagi, ini boro tutup rasa, Ya, baru tutup rasa. ini boro sumir. Sumir. Nah, yang belakang ini namanya, yang belakang ada kan? Ada. Ini namanya gulandong. Bulan dong. Gulandong. Nah, kalau teman kita yang namanya Gista itu gerandong. Sensor deh. Nggak apa-apa lah. Ini gulandong Itu juga sama berarti di sama. Ini cuma lebih besar ini. Karena ini sebetulnya bawahan daripada kemen ini. Oke. Nah, udah kan barusan. Ya. Dan ini ada disebutnya dia adalah sampur kewer. Sampur kewer. Kewer itu adalah sampur yang melekat pada aksesoris ini yang dilekatkan. Ini ada sabuk. Oh iya ini. Sabuk beber. Mungkin kalau lebih besar lagi ada stagen dan sebagainya. Iya. Kalau di penari itu stagen untuk merekatkan daripada aksesoris yang ada di bawah ini. Nah, ini namanya sampur kewer. Kewer. Nah, kalau yang ini yang dilekatkan pada keris, coba tunjukkan. Oh ini. Nah, ini disebutnya sampur soder. Sampur soder. Makanya ada gerakan sepak soder. Oh, iya. Contoh bisa di gerakan coba di demonstrasikan. Sepak soder. Nah, ini adalah soder. Sepak adalah ditendang gitu. Dalam tarian ada semacam istilah sepak soder. Ini adalah sampur soder itu seperti ini. Nah, itu. Nah, ini adalah dodot. Oh ini ya. Dodot itu semacam aksesoris dari kain jarik. Kain jarik itu kain batik. Ya. Sebetulnya nggak pakai batik juga nggak apa-apa. Cuman karena kita kan wayang itu identik dengan identitas budaya Indonesia, khususnya di Jawa Barat ataupun di Pulau Jawa. Jadi identik dengan batik yang diadaptasi sebagai hiasan dalam wayang golek. Ya. Ini digunakan untuk menutupi ini adalah kain saten. Saten itu adalah kain yang digunakan untuk sinjang daripada wayang ini. Ini adalah kain saten, ini adalah dodot. Aksesoris namanya dodot, ini saten. Nah, sekarang kita bahas aksesoris yang lain. Apa? Ini yang ada di Bahu. nih, yang ada di lengan, ini namanya kilat bahu. Kilat bahu. Nah, ini kilat bahu itu bermacam-macam bentuknya. Nah, kebetulan yang kita pegang saat ini yang ada di Gatot Kaca ataupun yang ada di wayang Cakil ini adalah kilat bahu naga mangsa. Naga mangsa. Dan adapun yang lainnya kita bisa. Nah itu tuh. Nah, ini di sini ini beda. Ini adalah kilat bahu merak ligar ataupun merak. Merak. Merak ini bentuknya merak. Iya. Sama kayak ini berarti ya. Merak. Nah, sama. Nah, ada lagi yang lain. Nah, Contoh seperti sebenarnya gulungannya bisa dijual dulu. ya boleh. Nah,
Ini guys, nah ini kelihatan. Cep kameramen kelihatan ini. Ini cep Dalang Fahri ini yang Oh, iya. kameranya. Kameramen. Iya, dia itu dari Trans 7. Oh, masya Allah. Cuma dipecat jadi channel dulu. Ini namanya aksesoris kilat bahu Cempaka Ligar. Cempaka Ligar. Cempaka Ligar. Cempaka Ligar itu adalah bentuk daripada salah satu bentuk daripada kilat bahu yang mengadopsi dari bentuk bunga cempaka. Oh. Cempaka Ligar. Cempaka itu bunga cempaka, ligar itu yang bermekar. Jadi belum sempurna merekahnya, jadi agak kuncup masih Oh, iya. setengah terbuka. Nah, bentuknya itu hampir mirip seperti ini karena diadopsi daripada bunga cempaka itu sendiri. Oh, tadi ada yang kelewat. Jadi di dalam mahkota itu ada ini nih. Coba bisa dilihat di susumping ini. Nah, ini adalah ukiran kenanga ataupun kananga disebut dalam tanu kita. Kananga dah. Oh, ya ini Adalah kananga. Jadi bentuknya diambil dari bunga kenanga. Oh, iya. Yang itu ini bunga kantil, bunga kenanga teh kan. Ya. Yang buat susana. Hai. Horor. Pocong. Oh, sekali takut ada di belakang. Lagi hujan. Nih. Nah, gitu. Dan ini juga di bawah ada gelang. Ini aksesoris yang ada di tangan di sini nih. Ini iya Gelang. pergelangan. Nah, ini gelang. Gelang itu ada beda-beda, ini gelang biasa. Nah, ini juga sama gelang biasa. Gelang biasa, nah ini juga sama. Nah, kalau ini gelangnya itu, kalau yang ada di Arimbi ini masih gelangnya sama seperti kilat bahu, gelang Cempaka Ligar. Cempaka Ligar. Sama. Dan di sini pun juga sama. Ini gelang sama nih, kalau dibuka bulunya, nih belum dikurun. Ini gelang Cempaka Ligar sama. Nah, gitu yang ada. Jadi aksesoris wayang itu sebetulnya mengadopsi daripada alam gitu. Oh, dari alam. Dari alam. Jadi bentuknya itu ada yang alas-alasan. Alas-alasan itu seperti bentuk daun-daun. Oh. Contoh di dalam mahkota itu ada nih. Di sini juga ada. Ini nih bentuk yang ini. Nah, yang kecil-kecil ini ada yang warna hijau, warna ungu, yang di tengahnya oranye. Oh, ini. Nah, itu disebutnya luk paku. Luk paku yang ini. Gitu. Meringkal. Banyak tuh yang meringkal-meringkal itu namanya luk paku. Karena itu merupakan diadopsi dari bentuk tanaman paku. Iya, tanaman paku. Tanaman paku, paku-pakuan atau pakis. Jadi kalau pohon pakis atau pohon paku sebelum dia tumbuh sempurna itu si tunasnya itu meringkal gitu di bagian ininya, meringkal. Nah, ini diadopsi ke dalam bentuk ukiran disebutnya luk paku. Yang luk mengeluk gitu. Nah, jadi ini adalah daripada alam, ini representasi dari gambaran-gambaran alam. Ini ada daun-daunan, ini luk paku itu, dan juga ada motif-motif bunga. Motif bunga. Nah, ini motif daun, ini motif daun. Oh iya. Dan ada motif bunga, contoh ini di dalam wayang klasik nih. Biasanya wayang klasik itu cenderung lebih banyak motif bunga di dalam ukirannya. Nah, ini. Oh, iya. Ini adalah motif-motif bunga. Ini yang ada di sini, ini motif-motif bunga. Oh, ini lupa. Ini ada wayangnya. Apa? Ini tadi yang disebut gelung sinanggah itu ini. Oh, ini. Ini gelung sinanggah disanggah oleh susumping yang bawah itu. Nah, jadi bentuk-bentuknya mengadopsi dari bentuk-bentuk alam, bentuk-bentuk daun-daun. Terus malah ada yang kewanan juga, bentuk-bentuk hewan kan ini. Merak. Ini nih. Ular ini, apa? Itu bukan ular. Apa? Kaki seribu. Ini bukan, ini di susumping ini burung gitu. Burung. Oh. Kenapa dia burungnya nggak ada kakinya? Kenapa? Ini penyakit diabetes. Sebenarnya maaf guys, itu Edukasi dan buka gigi. gitu ya. Jadi beda gitu, beda-beda, beragam jenis mahkota, beragam aksesoris yang ada di dalam wayang gitu. Tentunya itu adalah sebuah keberagaman yang harus kita ketahui, dan jika sudah tahu kita harus share ke kawan-kawan semuanya, karena kita
kalau kata orang Jawa itu nguri-nguri budaya. Nguri-nguri Iya, budaya itu betul. adalah melestarikan budaya. Karena kalau bukan oleh kita generasi muda, Ya. siapa lagi dong? Itu. Iya, betul, betul. Karena kan kalau bukan kita, masa mau dilestarikannya sama bangsa lain, Oh, katanya iya, gitu kan. betul. Apalagi sama bangsa-bangsa yang suka cekot-cekot di Shopee yang Oh, iya. wah itu bangsa ibu-ibu itu nggak mungkin. Gitu ya. Iya. Jadi apalagi kita selaku pelaku daripada seni Ya. harus mengetahui secara detail hal-hal detail seperti ini. Ini penting gitu. Iya. Jadi ini kita sekilas share kepada para pemirsa semua untuk mengetahui bentuk-bentuk ataupun istilah-istilah yang ada di dalam wayang golek ataupun aksesoris wayang. Dan satu yang paling ikonik daripada aksesoris Gatot Kaca itu, Apa? coba Gatot Kaca mah di mana-mana dia budak ketiga nyahoeun. Ini yang di belakang ini Oh. identik dengan Gatot Kaca. Sayap. Nah, pasti orang taunya sayap tuh. Sayap spesi chicken wing. Bukan. Bukan ayam. Oh, iya. Ini sebetulnya bukan sayap. Apa? Nah, ini itu aksesoris karena Gatot Kaca itu yang orang tahu kan Gatot Kaca bisa terbang dan terbangnya itu karena dia itu pakai ini. Iya. Padahal enggak. Ini itu namanya bukan sayap tapi badong. Ini teh badong. Badong atau disebutnya peraba. Peraba. Peraba atau badong. Nah, badong itu adalah hiasan yang digunakan di punggung wayang. Kenapa coba? Kenapa? Untuk menyeimbangkan antara bagian badan dan juga bagian kepala. Oh. Ini kan bagian kepala udah penuh nih sama Ya. apa hiasan-hiasan siger ataupun garuda mungkur, Ya. susumping dan sebagainya. Kebayang nggak kalau bagian punggungnya kosong ini nggak pakai Ya. apa-apa? Kan nggak seimbang. Jadi berat gede hulu jadi Ya. gitu. Jadi untuk menyeimbangkan lah menggunakan badong ini. Iya. Itu sebetulnya bukan hanya Gatot Kaca aja. Untuk tokoh-tokoh raja pun biasanya pakai Pakai badong. badong. Khususnya untuk yang tokoh-tokoh yang kepalanya itu terlihat lebih besar karena hiasan mahkota ataupun Ya. hiasan kepala, itu biasanya diseimbangkan oleh badong. Badong. Contoh seperti tokoh Duryudana, Kresna. Kresna, dan juga bahkan Arya Seta gitu. Arya Setanya sekarang dia itu lagi konsultasi Konsultasi ke siapa? Hah? Ke siapa? ke Arya Dipa. Dia lagi berantem sama pacarnya guys. Ya, dan gitulah pokoknya mah Oh. pemirsa. Itu Kresna kan. Kresna, nah, Kenapa gak pakai badong? kenapa nggak pakai badong? Ini ada salah satu inovasi daripada pengrajin-pengrajin sekarang. Karena kan kalau badong itu mahal. Harganya tidak terjangkau. Kenapa mahal? Karena memang jarang, khususnya di Jawa Barat itu pengrajin-pengrajin kulit itu memang jarang. Kita itu Oh, harus ke iya. Jawa Tengah ataupun ke Jogja, ke daerah Jawa. Nah, alternatifnya karena Kresna ataupun tokoh raja yang lainnya, kalau nggak ada badong, diakalan kok para pengrajin teh. Oh, ya. Bajunya itu pakai baju jubah. Jadi menggambarkan bahwa dia itu seorang raja dan ini menjadi seimbang kalau pakai baju jubah. Iya, iya. Coba kalau ini nggak ada, kan ngewa tuh. Gitu. Nah, ini penyeimbangnya adalah Iya. baju jubah. Gitu kawan-kawan. Dan di sini juga ada menggunakan anting-anting gitu. Nah, Apa? kembali yang kita di Iya. mahkota. Kalau ini apa? Nah, ini itu salah satu bagian dari mahkota Binokasri. Oh. Ataupun mahkota yang lainnya bisa diaplikasikan pada mahkota apapun sebetulnya, pada totopong bisa. Nah, ini tuh inovasi dari pengrajin-pengrajin karena mengadaptasi dari bentuk mahkota yang ada di dalam itu tuh Apa? Mahabharata ya. Oh iya, Mahabharata. Jadi biar lebih biar lebih bagus lah gitu. Jadi iya. yang harusnya itu pakai Garuda Mungkur dan Uta-Uta ataupun Biasanya gini. pakai peraba di bawahnya peraba alit yang ada di mahkota. Iya. Ini menggunakan disebutnya ini kadaka. Kadaka. Ini aksesoris yang bentuknya seperti bunga. Ini disebutnya kadaka. Kadaka itu kalau yang Heri tahu semacam tumbuhan yang tumbuh pada tumbuhan lain.
Oh iya seperti semacam anggrek lagi lah gitu. Coba silakan dicari oleh para pemirsa semua tumbuhan kadaka. Kadaka itu semacam daun-daunan, tapi dia itu bagus gitu. Bagus itu. Jadi bentuknya seperti ini, merekah di tumbuhan yang lain. Tapi bedanya kadaka dan benalu itu beda. Kalau kadaka itu tidak merugikan, kalau benalu itu merugikan pada inangnya. Dan ini disimbolkan karena kadaka itu memiliki bentuk yang indah diadopsi kepada bentuk ukiran wayang. Nah, ini di sini di belakangnya merak. Oh iya, ini merak. Supaya lebih ya mau pantas lah gitu. Iya. Tapi ada juga bahwa ini adalah merak dan ini adalah ekornya bisa seperti itu. Itu mah tergantung interpretasi daripada pengrajin ataupun dalangnya sendiri gitu. Itu mah bahkan ada yang lebih ekstrim nih. Apa coba sini? Ini inovasi para pengrajin sekarang luar biasa gitu. Wow. Nah, ini yang sudah dimodifikasi lagi. Ini Mahkota Bino Kasri, tapi ini dimodifikasi lagi dari bentuk yang tadi itu mahkota-mahkota dalam film Mahabharata India itu. Iya. Nah, ini seperti ini. Ini bolong. Jadi kalau udah gini, saya juga kurang tahu ini apa namanya. Iya. Kalau diistilahkan, kalau tadi kan membentuk bunga, jadi bunga kadaka. Kalau ini kan apa itu ya? Nah, kita cari bersama lah gitu istilah. Atau kalau belum ada namanya, silakan kalau para pemirsa mau menamai ini gitu. Dan ini beda gitu aksesorisnya. Ini kubahnya juga beda. Ini pakai bulu apa? bulu ucing. Bulu merak. Kan merak kan dihakan ucing. Ya lu kujang. Nah, ini pakai kujang. Ini bentuknya trisula. Oh, trisula bukan kujang. Bukan. Ini kalau kujang itu kalau satu persatu ini jadi kujang. Kalau disatunya jadi trisula. Iya. Nah, pokoknya mah luar biasa sekarang di wayang golek itu sudah banyak sekali kreasi dan inovasi dari para pengrajin yang sangat bagus, dan itu merupakan bentuk kreativitas agar wayang itu sendiri dapat berkembang dan juga dapat diterima oleh kalangan masyarakat sekarang. Jadi mengikuti daripada perkembangan zaman gitu, Jang Erdi. Iya. Nah, walaupun wayang mengikuti perkembangan zaman, tapi kaidah-kaidah yang ada di dalam simbol-simbol daripada bentuk aksesorisnya itu masih tetap dipelihara. Iya. Gitu. Betul. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Iya. Saya mohon maaf apabila banyak salah-salah kata dan juga ada penjelasan dari kami yang kurang jelas ataupun mungkin keliru. Silakan di di komen aja di komentar. Dan pokoknya mah sehat-sehat untuk kita semua. Tetap sukses selalu. Amin. Dan juga nantikan video-video selanjutnya yang akan di-upload oleh channel Bima Perbawa. Yes. Tentunya masih dalam sewa. Apa tuh sewa? Seputar wayang. Wah, Tahu saya sekarang. Tahu sekarang. Masuk grup WA ya. Nah gitu pemirsa. Pokoknya mah bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.